Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Oleh rahmat dan anugerah-Mu, kami mendapat pertolongan yang dari Allah. Setiap hari Tuhan ada dan hadir bersama. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau memberikan kesempatan bagi kami lagi untuk mewartakan kebenaran. Pimpinlah hamba, lakukanlah perkataan yang benar, yang mewakili isi hati Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami masing-masing mendapat berkat daripada-Mu. Turunlah kiranya kemurahan. Kami menyerahkan segala sesuatunya, baik peralatan, baik cuaca, baik suara, maupun hati dan pikiran kami. Kami rindu sungguh mendengar suara. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara bacakan ayat yang genap. Begitulah kita silih berganti satu dengan yang lainnya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Kamu berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan bulan pada gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, sampai di sini pembacaan kita. Tema kita hari ini persembahan Allah. Mungkin kita jarang mendengar yang dikatakan persembahan Allah. Hari ini guru jumpa guru. Nikodemus
pemimpin agama, dan Tuhan Yesus disebut di sini guru, ya. Nikodemus seorang Farisi dan dia seorang pemimpin agama. Tentu istilah di dalam agama, di dalam keyahudian, Nikodemus tidak perlu lagi diajari. Dia mengerti persis urusan tentang agama karena dia pemimpinnya. Bagaimana dengan Taurat, bagaimana dengan persembahan, bagaimana dengan ukuran-ukurannya, aturan-aturannya, dia tahu persis. Tapi ada kisah yang perlu kita lihat di ayat 2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, Nikodemus seorang pemimpin yang punya pengaruh, yang punya banyak massa. Kemungkinan besar dia menjaga prestige, harga diri mungkin, atau ada hal tertentu. Maka disebut di sini datang pada waktu malam, ya, datang pada waktu malam, dan dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nikodemus tahu bahwa Yesus ini adalah guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dia tahu ini adalah Rabi yang diutus Allah, ya, dan yang melakukan tanda-tanda yang Allah ada di dalamnya. Allah menyertainya. Pengetahuan Nikodemus cukup membuat dia sampai kepada iman. Tetapi ada hal yang sulit dia mengerti, ya. Maka Yesus tidak tanggungi di ayat 3, ya. Dia menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nikodemus melihat Yesus sebagai guru, sebagai yang melakukan tanda-tanda yang datang dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mau memperjelaskan yang membuat Nikodemus bisa masuk ke dalam kerajaan Allah bukanlah pengetahuannya. Sering sekali banyak orang berpikir kalau tahu tentang Allah, ini menjamini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Salah besar. Yesus sudah mendengar apa yang dikatakan Nikodemus. Nikodemus tahu Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Nikodemus tahu bahwa Yesus datang membuat tanda-tanda yang disertai oleh Allah. Tetapi ada satu yang Tuhan mau tambahkan kepada Nikodemus. Di ayat 3 dikatakannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus membawa Nikodemus yang sudah tahu pengetahuan tentang Allah, bagaimana supaya melihat kerajaan Allah. Pernahkah kita terpikir sedalam itu? Yesus menambahkan pengenalan Nikodemus. Sekalipun Nikodemus memuji Yesus tentang Yesus yang disertai dengan Allah, Yesus yang diutus oleh Allah, tapi Yesus tidak puas dengan pernyataan Nikodemus yang memuji Yesus, tetapi Nikodemus besar kemungkinan tidak sampai ke dalam kerajaan Allah. Maka Yesus katakan, engkau Nikodemus, jikalau engkau tidak dilahirkan
dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Sekalipun pengenalanmu, pengetahuanmu, pengertianmu tentang aku yang diutus oleh Allah, aku yang disertai oleh Allah, tapi kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus membawa benih yang kekal untuk Nikodemus, benih ilahi. Tuhan Yesus membawa Nikodemus supaya memiliki kelahiran kembali, born again. Engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Di sini bukan masalah etika, di sini bukan masalah pengetahuan, di sini bukan masalah sosial, di sini bukan masalah struktur kekuasaan kepemimpinan. Tidak. Di sini masalah hakikat yang tertinggi. Bagaimana Nikodemus yang berputar-putar selama ini mengurusi urusan keagamaan, yang berputar-putar mengurusi urusan sosial, dan mengurusi semata-mata tentang moral orang-orang Yahudi. Tapi kemana arahnya? Yesus tahu bahwa manusia banyak berputar-putar di dunia ini, berputar-putar di bumi ini. Dia tidak tahu dari mana dia dan di mana dia dan mau kemana dia. Saya pun dulu seperti itu. Saya tidak tahu dari mana saya, di mana saya dan mau kemana saya. Tetapi ketika saya sudah dilahirkan kembali, barulah mengerti dan jelas bagi saya bahwa saya sesungguhnya dari Allah, oleh Allah dan kembali kepada Allah. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Maka dikatakannya kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Jangan coba-coba kau puji, kau muliakan aku, tapi kau belum dilahirkan kembali. Jangan kau coba-coba dengan pengetahuan yang cukup tinggi dan mengerti bahwa aku yang diutus oleh Allah, aku yang disertai oleh Allah, tapi engkau belum dilahirkan kembali. Engkau belum menerima aku sebagai benih ilahi, benih kekekalan, benih yang dari surga. Ini lahir dalam dirimu supaya engkau memiliki kekekalan. Yesus memandang Nikodemus dan menyarankan kepada Nikodemus untuk mendengarkan baik-baik supaya Nikodemus dilahirkan kembali. Kita lihat ayat 4, ya. Apa katanya? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Nikodemus tidak mengerti bahwa yang dilahirkan ibunya adalah kelahiran pertama dari daging, kelahiran dari benih Adam, kelahiran benih yang akan kembali ke debu, dari debu kembali ke debu. Nikodemus tidak mengerti arti kelahiran kembali yang dilahirkan dari Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara mengerti arti kelahiran kembali? Apakah saudara juga mengalami hal sama dengan Nikodemus? Tahu banyak firman Tuhan, tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tahu Yesus itu adalah Raja, tahu Yesus itu adalah yang diurapi, dan inilah yang ditentukan untuk Mesias. Tetapi kalau kita belum diselamatkan, kalau kita belum dilahirkan kembali, maka pengetahuan kita itu tidak akan menjamini kita. Mari, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi Nikodemus supaya Nikodemus tidak sia-sia dengan pujiannya, tidak sia-sia dengan agamanya, tidak sia-sia dengan kepemimpinannya, tidak sia-sia dengan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali, lahir kembali, lahir dari benih ilahi, lahir dari Allah itu sendiri. Bagaimana supaya Allah hadir di dalam dirimu? Saya ambil suatu ilustrasi seperti ini, ya. Nah, ini tubuh kita, saudara. Ya.
Ini tubuh kita. Tubuh kita ini di dalamnya ada jiwa. Dan di dalam jiwa kita ini senantiasa dia mencari dan mencari dan mencari. Dan satu saat tubuh kita ini yang binasa ini akan kembali ke debu, karena dia dari debu. Jiwanya diambil dari tubuhnya, di mana di dalam jiwa itu ada roh. Maka jiwa ini diambil, maka tubuh kita ini akan dicampakkan ke tanah. Maka jiwa kita akan dibawa kepada Allah. Maka jiwa kita ini akan diberi tempat. Jikalau jiwa kita mati, ya, kita ambil satu lagi ilustrasi, saya ulangi, ya. Ini jiwa yang mati dan ini ada jiwa yang sudah hidup. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, ini sama-sama mempunyai jiwa, sama-sama di dalam tubuh, ya. Dan ketika kita mati, maka jiwa kita akan diambil, ya. Jiwa kita diambil, tubuh kita akan dicampakkan ke tanah. Dia tidak berharga karena dia dari debu kembali ke debu. Maka jiwa kita akan dibawa kepada Allah. Maka jiwa yang sudah memiliki benih kekekalan, benih ilahi, benih yang dari surga, dia terus terang sampai kepada kekekalan. Dia tetap milik Allah. Maka ketika kita terima Kristus secara pribadi, kita dilahirkan kembali. Benih Allah ada di dalam diri kita. Debu kembali ke debu, tapi roh dan jiwa kita kembali ke Allah. Ini yang tidak dimengerti oleh Nikodemus. Ini yang tidak dimengerti. Sungguh Nikodemus hanya mengerti yang dilahirkan dari orang tua. Maka dikatakannya di ayat 5, Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jikalau kita tidak dilahirkan dari air, at first, yang pertama, dan roh, inilah yang dilahirkan kembali, maka kita tidak dapat melihat kerajaan Allah. Betapa pentingnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal etika, bukan soal kaya miskin, bukan soal baik, bukan soal moral. Seorang penjahat yang di sebelah kayu Tuhan Yesus, di sebelah salib Tuhan Yesus, moralnya bobrok sekali. Tetapi ketika dia menerima Kristus secara pribadi, Allah menjamini keselamatan jiwanya. Mari kita lihat baik-baik di dalam ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sini menggeser pengertian Nikodemus supaya Nikodemus terfokus apa yang Yesus katakan, bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging, tubuh kita tadi tidak mendapat bagian di surga. Tubuh kita dari tanah kembali ke tanah, dan dia dicampakkan. Tetapi roh dan jiwa kita akan mendapat bagian ke surga. Yang tidak memiliki terang cinta kasih Tuhan, yang tidak memiliki anugerah keselamatan, yang tidak dilahirkan kembali, dia akan masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi ketika orang yang sudah menerima Kristus secara pribadi, dia berjalan bersama dengan Allah sampai ke tempat yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita mengerti dilahirkan kembali. Allah telah membuka jalan, Allah telah membuat jalan supaya kita sampai kepada keselamatan, sampai kepada hidup yang kekal, sampai ke dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat 7 dikatakan, jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus, kamu sudah capek mengurus urusan agama, kamu pemimpin
jangan engkau heran. Aku berkata kepadamu. Luar biasa, guru jumpa guru. Dan hari ini Yesus tegas. Dia katakan, aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Betapa dalamnya cinta Yesus kepada Nikodemus, supaya Nikodemus tidak sibuk urusan di dunia ini, tidak sibuk dengan urusan hal-hal sosial semata-mata sekalipun itu perlu, tetapi jiwanya tidak pernah dipikirkannya kemana dia dan mau kemana hidup yang dihidupinya ini. Kalau hanya sebatas di bumi ini, dialah yang paling malang, dialah yang paling sia-sia. Dan di dalam ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara berpikir, dari mana saudara datang? Dari mana saudara bersumber? Dan mau kemana saudara? Dan hendak mau kemana saudara? Kalau saudara belum memiliki keselamatan yang hakiki, kalau saudara belum pernah dilahirkan kembali, saudara pasti tidak bisa menjawab dari mana saudara, dan mau kemana, dan di mana sekarang, dan di dalam keadaan bagaimana sekarang. Apakah saudara sudah dibebaskan dari dosa? Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Apakah saudara sudah mengerti betapa pentingnya dilahirkan kembali itu? Yesus mengulang-ulangi kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali supaya engkau melihat kerajaan Allah. Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, semua pencapaian, penggapaian, semua usaha, semua karya, semua persembahanmu menjadi sia-sia. Semua perbuatan baikmu, perbuatan moralmu menjadi sia-sia. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa Nikodemus sebagai pengajar mungkin belum pernah mendapat khotbah yang begitu keras, tapi inilah bukti cinta Tuhan Yesus. Nikodemus menjawab, katanya, ayat 9, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? How it can be? Bagaimana? Kenapa sulit bagi Nikodemus? Ya, besar kemungkinan Nikodemus sudah lebih tinggi hukum Tauratnya, lebih tinggi hal-hal kesucian secara lahiriah. Dia belum mengerti kasih karunia. Dia tidak mengerti ini yang datang dari Allah. Dia belum mengerti ini datang dari surga. Dia belum mengerti ini yang Allah berikan kepadanya untuk diterimanya sebagai Tuhan dan Rajanya. Dia belum mengerti. Ini karena saking sibuknya dengan hal-hal yang bersifat kesucian lahiriah. Karena dia memiliki pengenalan pengertian secara Taurat, secara hukum, secara keagamaan yang jauh lebih tinggi daripada kasih karunia. Padahal sudah dijelaskan bahwa dia datang sebagai guru yang diutus Allah. Tidak ada tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus kalau tidak disertai Allah. Bagus pengenalannya, benar pengertiannya, tetapi sedikit lagi yang membawa dirinya ke surga belum dilihatnya. Inilah dia anak Allah itu. Maka Yesus tekankan, engkau Nikodemus harus dilahirkan kembali. Di dalam ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian. Yesus katakan, engkau tahu apa yang aku perbuat, engkau lihat, tetapi engkau tidak terima kesaksian yang kusampaikan kepadamu. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau akan mati bersama dengan dosamu. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Allah berdaulat,
kebinasaan karena dosanya, tetapi Allah memberikan keselamatan di dalam pribadi Kristus supaya manusia bebas dari murka akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam ayat 10, dikatakannya di situ, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kepercayaan kita tidak sampai kepada inti. Seringkali kepercayaan kita tidak sampai kepada sumber, tidak sampai kepada Kristus adalah Tuhan yang harus tinggal di dalam diri kita. Oleh karena konsep kita, oleh karena pengetahuan kita, oleh karena pendidikan kita, oleh karena kesibukan kita, oleh karena pelayanan kita, oleh karena banyak hal pekerjaan kita. Kita sibuk dari pagi sampai malam, kita sibuk dari hari ke hari ngurusin A, B, C, D, E. Terus kita sibuk tanpa kita memikirkan ada jiwa di dalam diri kita yang harus kita ketahui dia akan berakhir dari tubuh ini. Jiwa ini akan terpisah dari tubuh ini. Tubuh ini akan kedebu karena dia berasal dari debu. Jiwa kita ini akan kembali kepada Allah pemiliknya. Di manakah rumah jiwa? Apakah nanti kepada kebinasaan yang kekal atau kepada surga yang kekal? Maka Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Inilah anugerah yang Tuhan taruhkan kepada Nikodemus. Tapi kamu tidak percaya karena engkau memiliki konsep tersendiri. Engkau tidak percaya kalau engkau dilahirkan kembali. Engkau tidak percaya bahwa engkau adalah daging yang dilahirkan dari daging, tidak punya hak, tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Percayalah Nikodemus, engkau adalah daging. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan sampai ke dalam kerajaan Allah. Engkau tidak mengerti tentang kelahiran kembali. Banyak orang Kristen menjadi seseorang yang penikmat, pecinta. Bahkan orang-orang Kristen senang dengan mujizat-mujizat, senang dengan pemberian berkat-berkat. Tidak masalah. Tetapi ada yang paling inti, paling hakiki di dalam diri manusia. Itulah jiwanya. Selagi tubuh ini menjadi rumah jiwa, nanti ada berpisah, bahwa jiwa ini akan terpisah dari tubuh ini, dan jiwa ini akan berangkat ke tempat yang kekal. Jiwa ini akan berangkat ke rumah yang kekal, yang sudah Allah persiapkan di neraka yang kekal atau surga yang kekal. Maka selagi kita hidup diperingatkan, engkau harus dilahirkan kembali. Jangan dulu sibuk dengan yang lain-lain. Mari masuk dalam perenungan. Sudahkah selamat jiwaku? Ataukah aku sedang memikirkan, mengurusi hal-hal yang sangat-sangat membuat orang lain bergairah senang, tetapi jiwaku binasa? Mari kita pikirkan bahwa Tuhan Yesus tidak main-main, bahwa dialah anak tunggal Allah yang menyatakan semuanya ini. Mari kita banding Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ini sudah diumumkan bahwa Yesus datang yang menyatakan akan hal-hal akan datang, menyatakan tentang Bapa, menyatakan tentang kekekalan, menyatakan tentang kerajaan Allah, menyatakan tentang rahasia Allah. Dan dialah Yesus. Dan di dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakannya. Apakah saudara percaya? Sudahkah Anda pikirkan siapakah yang bisa membuka rahasia kepada kerajaan surga? Siapakah yang bisa menyatakan rahasia supaya kita bisa melihat Allah? Siapakah yang bisa menyatakan rahasia supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah? No one except Jesus Christ. Tidak ada satupun kecuali Yesus Kristus. Dialah anak tunggal Allah. Dan ketika dia berjumpa dengan Nikodemus, sekalipun Nikodemus memuji Yesus, Tuhan Yesus tidak terima pujiannya. Kalau nanti dia binasa, maka dia katakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, benih ilahi tidak akan turun di dalam benih, di dalam tubuhmu yang sudah berasal dari benih jasmani. Daging kembali kepada daging, daging memperanakkan daging, daging dari daging untuk daging, dan berakhir kepada debu, karena dia berasal dari debu. Tetapi roh dan jiwa ada tempat yang kekal. Dan dia sebentarnya di sini, sebentar. Paling hebat pun 80-90, sebentarnya di dalam tubuh yang daging ini, tubuh yang binasa ini. Tetapi kemanakah roh dan jiwa kita jikalau kita tidak memikirkannya sekarang? Maka Yesus terus terang kepada Nikodemus, tidak lagi tanggung-tanggung. Maka dikatakannya, engkau harus dilahirkan kembali. Di dalam ayat 13, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Cerita surga akan sepi di dunia. Cerita surga tidak akan pernah terdengar di dunia. Tentang surga tidak akan pernah dimiliki manusia jikalau yang datang dari surga tidak menceritakannya ke dunia. Surga tidak akan pernah menjadi jalan yang jelas. Surga akan menjadi jalan yang buntu jikalau pemilik surga tidak menyatakannya bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka hari ini jelas dikatakannya dalam ayat 13, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yaitu Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan disinilah pernyataan yang benar-benar yang tidak pernah didengar Nikodemus. Mungkin nasihat, mungkin peraturan, mungkin Taurat, mungkin moral. Sudah kenyang, sudah puas, dan sering digeluti, sering diajarkan, sering dikerjakan. Untuk apa itu kalau tidak sampai kepada surga yang mulia? Mari kita lihat di dalam ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus menekankan kepada Nikodemus, tidak usah kamu susah, lelah, memikirkan banyak hal. Sekarang sebagaimana engkau percaya aku diutus oleh Allah melakukan tanda-tanda, aku adalah utusan Allah sebagai guru, bahwa aku adalah yang disertai Allah untuk melakukan tanda-tanda. Percayalah Nikodemus, akulah dia yang dari Allah, akulah yang dari surga, akulah yang membuat engkau bisa dilahirkan kembali. Ini kerinduan Yesus untuk dimengerti oleh Nikodemus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengertikah saudara tentang kelahiran kembali? Yang diminta di sini percaya. Percayalah, yang mengerjakan ini adalah Yesus, bukan manusia. Yesus yang mengerjakannya, Yesus yang menyatakannya, dan Yesus yang mau tinggal di dalam hati saudara dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengenalan bahwa inilah anak Allah yang sudah disediakan kepadaku, yang harus kuterima. Inilah pemberian Allah yang datang dari surga untuk aku manusia yang berdosa. Kita teruskan di dalam ayat 16. Mungkin ini adalah ayat yang sudah sering kita baca. Mari kita renungkan dan lihat baik-baik.
Bila perlu kita baca bersama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hatinya Allah, inilah tujuannya Allah. Allah mempersembahkan anaknya, Allah memberikan anaknya kepada setiap orang yang percaya, supaya setiap orang yang percaya sudah punya modal, sudah punya pemberian dari Allah sebagai alat, sebagai media, sebagai jaminan untuk kita bisa ke rumah Allah, sebagai media, sebagai jaminan, sebagai alat untuk kita tidak dihakimi, untuk kita tidak dihukum, supaya kita tidak binasa. Ini pemberian Allah. Allah mengasihi saya dan saudara, Allah mencintai saudara dan saya, maka Allah memperlengkapi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Sama seperti orang tua yang memberangkatkan anaknya merantau yang di pulau yang jauh. Tentu orang tua mengeluarkan yang terbaik, mengeluarkan yang termahal untuk persiapan anaknya, supaya anaknya sampai kepada tujuan. Allah begitu mengasihi kita, Dia berikan yang tidak binasa, Dia berikan yang kekal, Dia berikan yang hidup, Dia berikan yang memberi hidup, Dia berikan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Sebaiknya apapun persembahan saudara tidak akan pernah sampai ke surga. Seberapa banyak pun persembahan saudara tidak akan laku kepada Allah selain Anda menerima pemberian Allah. Jika kita belum terima persembahan Allah, kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Persembahan kita tidak akan pernah diterima oleh Allah. Maka Allah memberikan anaknya, Dia persembahkan kepada kita, supaya apapun yang kita buat kepada Allah diterima oleh Allah. Sekecil apapun yang kau berikan kepada Allah, jika engkau sudah terima persembahan dari Allah, Allah berkenan, Allah disenangkan, dimuliakan, diagungkan. Karena kita mengerti, tanpa persembahan Allah ku terima, maka apapun yang ku buat, apapun yang ku kerjakan akan menjadi sia-sia. Mari kita renungkan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Hati Allah begitu mengasihi kita, Dia berikan yang termahal, Dia berikan yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingnya. Itulah Yesus Kristus. Dia adalah anugerah terbesar, besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Ini pemberian Allah, pemberian yang hidup, tidak habis-habisnya. Kalau kau berikan harta akan berakhir, kau berikan sesuatu persembahan atau sesuatu kado atau sesuatu karya akan berakhir, dan itu tidak bisa menjamini kebahagiaan hidup kita. Tetapi Allah memberi pemberian yang hidup, yang bisa menebus jiwa kita yang mati, sehingga kita dihidupkan. Dan inilah keinginan Allah, Allah yang datang dari surga, diberikan untuk Nikodemus dan untuk saudara, supaya saudara dan saya diselamatkan. Sudahkah kita terima persembahan dari Allah? Ada begitu banyak orang memberi persembahan, ada begitu banyak orang memberi tanpa pengertian. Tanpa persembahan Allah kita terima, apapun yang kita persembahkan kepada Allah tidak akan pernah diterimanya sebelum kita terima yang dipersembahkan Allah. Allah berapa kali berkumandang dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, terima dia. Jikalau kita tidak terima yang dipersembahkan Allah, jikalau kita tidak terima yang dikenal oleh Allah, maka kita tidak akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, tidak
keselamatan, tidak akan mendapatkan jaminan kekekalan. Maka Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Engkau berputar-putar di dunia ini, berputar-putar di bumi ini. Engkau tidak tahu engkau dari mana, dan engkau tidak tahu mau kemana. Dan hidupmu sebatas mengurusi hal-hal lahiriah, hal-hal yang bersifat lahiriah. Walaupun itu engkau memandang kesucian, kebaikan, memandang itu sebagai moral, silahkan, sah-sah saja. Tetapi engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah kita sampai ke dalam pengertian yang sedemikian rupa? Yesus bertanya, kamu harus dilahirkan kembali. Sudahkah saudara dilahirkan kembali? Atau saudara hanya sebatas seperti Nikodemus yang mengurusi urusan agama? Mungkin saudara lebih tinggi sedikit, mungkin saudara lebih hebat sedikit, tetapi ingat, Nikodemus pemimpin agama. Dia tahu tentang agama. Dia tahu bahwa Yesus sebagai guru yang diutus oleh Allah. Dia tahu yang dikerjakan Yesus ini adalah yang disertai Allah. Cuma sedikit saja. Dia tidak mengerti bahwa jiwanya ini juga membutuhkan Kristus yang dari Allah, supaya dia terima secara iman. Dia terima secara pribadi bahwa Yesus anak tunggal Allah yang harus kuterima, yang harus kumiliki. Inilah kesempatan yang mulia malam hari ini kita renungkan. Sudahkah saya dilahirkan kembali? Mari pikirkan baik-baik. Allah mengasihi Nikodemus, dan Allah mengasihi saudara dan saya, dan Allah menawarkan persembahannya. Persembahan yang khusus, persembahan yang hidup, persembahan yang terbesar, persembahan yang tidak pernah ada taranya, tak ada bandingnya. Dan ini yang membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, dan bila perlu malam ini ambil keputusan, dan jangan tanggungi. Yesus mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau mengasihi kami. Engkau melihat kami, Engkau tahu kami, bahwa kami sudah berputar-putar di dalam kehidupan kami, tanpa arah dan tujuan, tanpa mengerti dari mana kami berada, dan mau kemana kami berada. Kami berdoa kepadamu Tuhan, sebagaimana Engkau sudah berbicara kepada Nikodemus, biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami menanggalkan segala yang mengikat hati kami, menanggalkan segala konsep kami, menanggalkan segala kelebihan kami. Apakah kami berkata kami adalah urusan sosial, kami adalah urusan agama, kami adalah urusan yang lain-lain. Biarlah Tuhan kami tanggalkan, karena semuanya itu tidak akan pernah membawa kami kepada keselamatan, selain daripada anugerah Allah yang memberi Kristus hadir di dalam diri kami. Kiranya anugerah-Mu menolong kami untuk mengerti rahasia kebenaran-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mempersembahkan anak-Mu yang tunggal demi keselamatan kami, demi pengampunan kami, demi kebaikan kami, demi supaya kami bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang meneruskan lewat Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.